Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak sudah berdoa belum? Kalau begitu, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira siapa ya yang mau bersedia? Boleh angkat tangannya untuk memimpin doa kita pada hari ini. Iya bagus, iya silahkan, boleh banget ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu Padamu Negeri. Anak-anak, hari ini apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, kalau semua hadir berarti semua sehat dan rajin ya anak-anak. Sekarang siapkan perlengkapan belajar kalian. Ibu akan memberitahu kita belajar tema apa hari ini. Anak-anak, apa kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organisasi dan unsur-unsur yang ada di dalam suatu organisasi. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan organisasi? Ayo, ada yang tahu? Oke, akan Ibu jelaskan. Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sampai sini paham? Alhamdulillah kalau paham. Kemudian, apa sih manfaat kita mempelajari organisasi ini? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali Sari, jadi manfaat kita mempelajari materi kita pada hari ini adalah agar kita mengetahui dan dapat menjelaskan segala sesuatu yang ada di dalam suatu organisasi. Kemudian anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organisasi di lingkungan sekolah dan organisasi di lingkungan masyarakat juga. Ayo, ada yang bisa menyebutkan tidak? Apa saja organisasi yang ada di lingkungan sekolah? Ayo. Betul sekali Fatimah. Salah satunya adalah pramuka. Pramuka adalah salah satu contoh organisasi yang berada di lingkungan sekolah. Ayo, ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Betul sekali Fahmi. Contoh lainnya adalah paduan suara. Paduan suara juga termasuk di dalam organisasi yang berada di lingkungan sekolah. Ayo, ada yang bisa menyebutkan lagi? Ayo. Ya, betul sekali Sari. Jadi, Palang Merah Remaja juga termasuk di dalam suatu organisasi yang berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, organisasi di lingkungan masyarakat. Oke, kita melangkah lebih jauh nih. Organisasi di lingkungan masyarakat ini berarti cakupannya lebih luas ya daripada di lingkungan sekolah. Organisasi di lingkungan masyarakat apa saja? Ada yang tahu tidak? Ayo. Iya, betul sekali Fatimah. Organisasi di lingkungan masyarakat itu contohnya adalah RT atau rukun tetangga. RW juga termasuk anak-anak. RW atau rukun warga itu juga termasuk organisasi yang ada di dalam masyarakat. Ayo, ada yang bisa menyebutkan lagi? Betul sekali, perkumpulan remaja masjid. Nah, itu juga termasuk organisasi yang berada di lingkungan masyarakat. Ibu senang sekali karena kalian pada hari ini dapat menjawab nih beberapa organisasi yang kalian ketahui. Beri applause dulu ya untuk kalian semua. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan beritahu kalian unsur-unsur yang ada di dalam suatu organisasi. Yang pertama itu anggota. Seperti Ibu jelaskan tadi, anggota di dalam sebuah organisasi itu minimal 2 orang atau paling sedikit 2 orang. Kemudian memiliki tujuan. Nah, memiliki tujuan. Setiap organisasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda anak-anak. Misalnya organisasi kelas, tujuannya berbeda-beda pastinya dengan
organisasi paduan suara, organisasi palang merah remaja, organisasi pramuka, pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalnya organisasi pramuka itu untuk melatih kalian memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Kemudian organisasi paduan suara itu dibuat agar kalian bisa menyanyi dengan nada yang tepat misalnya. Nah, itu kan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian di dalam organisasi itu juga ada struktur. Misalnya nih, di dalam kelas, kalian di organisasi kelas kalian kan memiliki struktur. Ada ketua, Fahmi sebagai ketua, Salma sebagai wakil ketua. Kemudian bendaharanya siapa? Oke, bendaharanya adalah Fatimah. Sekretarisnya adalah Soimah. Nah, yang mana setiap individu ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian unsur-unsur organisasi yang terakhir itu adalah, ada yang tahu? Tata tertib. Tata tertib. Jadi, setiap organisasi itu juga memiliki tata tertib yang berbeda-beda. Misalnya organisasi kelas. Kalian ada yang bisa menyebutkan tidak apa saja tata tertib yang ada di dalam kelas kalian? Ayo, ada yang tahu? Ya, ada yang bisa menyebutkan? Iya, betul sekali Sari. Jadi salah satunya adalah untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Betul sekali Fatimah. Salah satunya adalah untuk jangan berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, itu termasuk tata tertib anak-anak. Yang mana tata tertib ini dibuat agar suatu organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, di sini Ibu sudah ada menyiapkan undian. Undian ini berisi nama-nama organisasi. Jadi, pembagian kelompoknya kalian harus mengambil satu kertas undian ini. Jadi, bagi yang mendapat nama organisasi sama, maka mereka akan membentuk satu kelompok. Apakah kalian paham? Oke, paham. Oke, Bu akan berkeliling membagikan undiannya. Nah, sudah semua mendapatkan? Oke, nah sekarang silahkan buka kertas undiannya. Oke, siapa yang mendapat organisasi pramuka? Oh, ada Dina, ada Ahmad, ada Dita, dan ada siapa? Meli. Ya, mereka akan membentuk satu kelompok. Begitu juga dengan organisasi lainnya yang mendapatkan nama organisasi sama, maka akan membentuk satu kelompok. Siapa yang mendapat organisasi Karang Taruna? Ayo angkat tangan. Iya, silahkan bentuk satu kelompok. Kemudian siapa yang mendapat organisasi OSIS? Iya. Kemudian siapa yang mendapat organisasi RT? Oh iya, nah jadi silahkan kalian atur membentuk satu kelompok. Silahkan atur posisi duduknya ya. Baiklah, silahkan atur posisi duduknya sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 2 dan kelompok 3 kenapa bertengkar? Jangan bertengkar ya. Baik, silahkan atur posisi duduknya. Kelompok 1 duduknya di sebelah sini. Lalu kelompok 2 di sebelah kelompok 1, kelompok 3 di sebelah kelompok 2, dan seterusnya. Nah, baik. Jika sudah seperti ini berarti sudah siap untuk memulai pelajaran ya. Nah, sekarang di papan tulis sudah tertera organisasi sekolah dan organisasi masyarakat. Sekarang Ibu mau membagikan gambar-gambar contoh organisasi kepada tiap kelompok. Jadi tugas kalian yaitu mencocokkan gambar dan nama organisasinya, apakah termasuk organisasi sekolah ataukah organisasi masyarakat. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas ini? Oke, kalau tidak ada. Baik, selanjutnya silahkan kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya terlebih dahulu, baru dicocokkan dengan kata yang ada di depan, dan nanti Ibu akan menunjuk perwakilan masing-masing dari kelompok
satu orang untuk maju menjelaskan gambar apa yang ada di depan papan tulis. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah jika kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Baik, dipersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi dengan tertib ya. Baik, karena waktu berdiskusi sudah habis, Ibu akan memilih setiap perwakilan kelompok satu orang untuk maju ke depan mencocokkan gambar apa yang ada di depan papan tulis. Ibu akan memilih kelompok satu untuk maju ke depan terlebih dahulu. Kepada kelompok satu dipersilakan untuk maju. Ya, kepada kelompok satu, apakah tidak ada yang ingin maju? Jika tidak ada yang ingin maju, maka Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian ya. Ya, silakan Dina untuk maju ke depan mencocokkan gambarnya. Nah, karena Dina tadi juga sudah berani maju, yuk kita berikan salut kepada Dina. Tepuk salut. 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 Oke, terima kasih Dina. Silahkan duduk. Nah, sekarang tidak Ibu tunjuk lagi. Bagi yang mau maju ke depan, silahkan sebutkan nama anggota kelompoknya. Ayo, 1, 2, 3, sebutkan. Oke, kelompok 2 terlebih dahulu. Silahkan maju perwakilannya. Kelompok 2 mendapatkan organisasi apa? Oh, organisasi OSIS. Ya, silahkan cocokkan. Organisasi OSIS itu termasuk organisasi sekolah atau organisasi masyarakat? Iya, betul, organisasi sekolah. Nah, sekarang jelaskan sesuai dengan diskusi kelompok kalian tadi mengenai organisasi OSIS itu sendiri. Iya, betul sekali. Organisasi OSIS merupakan organisasi yang ada di sekolah pada tingkat menengah, pada SMP dan SMA. Tugasnya yaitu sebagai pengatur penyelenggara kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Adapun anggota dari OSIS ini sendiri merupakan siswa-siswa di sekolah tersebut. Jadi, pada penyelenggaraan kegiatan di sekolah, siswa-siswanya itu juga terlibat sebagai panitia. Berbeda hal dengan kita di SD. Kalau di SD kegiatan-kegiatan penyelenggaraan acara itu diatur oleh kepala sekolah, guru maupun staf lainnya. Nah, berikan aplaus dulu kepada kelompok 2. Silahkan duduk. Oke. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian berdiri sebentar. Boleh? Gak boleh, boleh. Oke. Silahkan berdiri semuanya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian sedikit bermain kefokusan untuk membangkitkan semangat kalian. Oke, nah, dengarkan ya perintah Ibu. Jadi, kalau Ibu katakan hidung, kalian harus memegang hidung. Apabila Ibu mengatakan telinga, kalian harus memegang telinga. Nah, benar sekali. Jadi, itu tadi merupakan bentuk-bentuk organisasi yang terdiri dari organisasi sekolah dan organisasi masyarakat. Ada banyak organisasi yang ada di masyarakat, seperti yang telah kita cocokkan tadi. Nah, jadi ada beberapa dasar organisasi. Yang pertama, ada berdasarkan proses pembentukannya, yang kedua berdasarkan tujuannya, dan yang terakhir berdasarkan hubungannya. Berdasarkan proses pembentukannya, organisasi masyarakat terdiri dari organisasi formal dan informal. Organisasi formal itu dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu dan diatur dengan ketentuan-ketentuan formal, contohnya seperti RT, RW, Dewan Kelurahan, Koperasi Unit Desa atau KUD, Badan Usaha Unit Desa atau KUUD, dan lain-lain. Sedangkan organisasi informal itu dibentuk tanpa ketentuan-ketentuan dan tujuannya juga tidak begitu jelas. Misalnya seperti arisan ibu-ibu. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya ada organisasi sosial dan organisasi bisnis. Organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Sedangkan organisasi bisnis itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Kemudian berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, organisasi itu terdiri dari organisasi resmi dan tidak resmi. Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan seperti Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Sedangkan organisasi tidak resmi itu misalnya seperti klub olahraga, klub kesenian, klub catur, dan lain-lain. Nah, di sini siapa yang tahu contoh dari organisasi sosial dan bisnis? Ya, benar sekali. Organisasi sosial contohnya adalah panti asuhan dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Sedangkan contoh dari organisasi bisnis contohnya berupa perusahaan produksi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, di sini Ibu akan membagikan beberapa pertanyaan tentang apa yang kita bahas tadi, yaitu organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalian jawab pertanyaan di kertas tersebut. Apakah kalian paham? Baik, setelah selesai menjawab pertanyaan, maka kumpulkan kepada Ibu ya. Oke, apakah kalian sudah paham tentang organisasi di lingkungan sekolah serta di masyarakat? Alhamdulillah, kalau begitu, Ibu ingin bertanya, di sini ada yang mau nggak menjelaskan tentang organisasi-organisasi yang ada di lingkungan sekolah? Iya, bagus sekali kepada Ananda. Mari kita berikan A+ untuk teman kita yang telah berani menjelaskan tentang organisasi di lingkungan sekolahnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan tentang organisasi di sekolah seperti yang telah kita bahas tadi. Organisasi di sekolah adalah organisasi yang diadakan di dalam ruang lingkup sekolah. Nah, ada beberapa unsur atau hal yang harus ada di dalam organisasi tersebut, yaitu yang pertama, ada tujuan, anggota, struktur, dan tata tertib. Baiklah, Ibu ingin bertanya, apa kesimpulan yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Iya bagus. Sekarang kita beri tepuk salut untuk kalian karena telah menjalankan pembelajaran hari ini dengan baik. 1, 2, 3. Tepuk salut. 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 Yeay. Nah, dikarenakan di awal pembelajaran tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, maka alangkah baiknya diakhiri dengan menyanyikan lagu daerah yang judulnya Ampar-Ampar Pisang. Nah, karena di awal pembelajaran tadi kita sudah berdoa, jadi alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Jadi anak-anak, siapa di sini yang mau memimpin doa, boleh angkat tangannya? Iya? Oke, bagus, silakan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berpesan, tolong pelajaran hari ini jangan dilupakan ya anak-anak. Terus untuk pembelajaran berikutnya kita juga akan mempelajari tentang tema 2 tentang hidup rukun. Jangan lupa belajar ya. Silahkan rapikan alat-alat tulis kalian, kemudian kalian bisa pulang. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas berikutnya anak-anak.